Seharusnya oke. Kalau kamu mau tahunya agak ribet, mungkin aku edit begini. Jadi tablet ini pakai kamera depan, nanti tablet aku balik gini, disanggahnya bukan dari keyboard, cuma karena kalau keyboard itu kan harus gini, harusnya nyambung ke magnet bawah baru bisa. Kalau dibalik nggak bisa. Jadi kalau dibalik itu seharusnya bisa sih. Bisa, cuma gini kan, ini aku idealnya kan seperti ini aku. Tapi kalau pakai bawaan dari keyboard ini gini. Jadi kalau pakai keyboard cuma kelihatan kepala. Tiga hari yang lalu aku pengen buat kayak gini lagi. Minggu lalu aku udah bikin, cuma saya rasa terlalu personal, terlalu menganggap aku, terlalu membahas aku. Jadi kalau bisa sih bahas general. Aku udah buat, cuma minggu 3 hari, hari Jumat 4 hari yang lalu 4 hari yang lalu aku buat list topik, cuma nggak aku tulis secara full. Jadi aku nggak tahu konteksnya apa. Nih sebagai contoh, kemarin aku buat topik ini lancar banget, encer, semenit jadi bahas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 topik yang linear. Sekarang nggak tahu konteksnya masing-masing apa, dilupa. 4 hari yang lalu padahal. Topik, kita nggak usah bahas topik, kita bahas konteks secara pendidikan. Pendidikan, saya sadar bahwa pendidikan itu sekarang kok, saya nggak tahu secara umum, tetapi kalau saya lihat secara internet, sifat manusia yang aku pikir nggak mungkin terjadi benar-benar terjadi. Opini yang buruk, kalau di NBA namanya hot takes, biasanya Jimmy Roller buat konten hot take. Tapi kalau hot take itu kan biasanya hanya mencari sensasi, mencari ribut. Kalau Indonesia aku rasa kok kayak banyak yang setuju gitu. Dalam artian ada opini bodoh, ada opini yang tidak berdasar, tidak bertuan, tidak berdasar, tidak ada fundamentalnya. Tapi yang merasa bahwa oh ya ini aku, ini pikiranku, ini banyak. Jadi hot take atau opini kacrut yang seharusnya hanya dijadikan jokes, ini malah menjadi konteks bahwa ini adalah suatu kebenaran. Sebagai contoh, kamu kalau lihat TikTok, aku nggak main sosial media sekarang, tapi TikTok sih menurutku yang mencerminkan bangsa Indonesia sepenuhnya. Karena saya lihat orang jualan pun main TikTok, lagi nunggu dagangannya sepi, dia main TikTok gitu ya. Saya bisa mengambil kesimpulan bahwa TikTok ini Indonesia banget. Jadi sampelnya TikTok yang berupa komen, yang berupa konten, itu bisa mewakilkan Indonesia sebagian memang, cuma tidak bisa secara keseluruhan. Tapi bisa diambil kesimpulan bahwa ya mayoritas Indonesia tercermin di TikTok gitu. Jadi kapan sih pernah kepikiran buat TikTok itu buat tentang pengetahuan, tentang pengalaman bisnis, tentang apa? Itu kan yang buat seperti itu kan hanya memanfaatkan yang belum ada. Cuma kalau secara sadar, kalau memang marketnya banyak, orang nggak mau. Kalau marketnya banyak pasti orang banyak mau.
Nyatanya kan enggak, marketnya banyak, cuma apa ya, kalau bisa itu aja. Jadi contoh, orang yang merasa dirinya pintar sejarah, yang suka sejarah, orang kan bahas sejarah-sejarah Kak. Twitter itu ada. Udah aku rekam belum ya? Belum, nanti malah. Oh, udah. Ini bahas secara sejarah. Orang pikir bahwa bisa mengerti tentang sejarah adalah suatu kehebatan yang sebenarnya mengerti sejarah itu hampir semua orang juga bisa tahu, dan entah kenapa kayak jadi merasa superior ketika dia mengetahui tentang sejarah suatu hal yang sebenarnya tidak setinggi itu secara kekuatan untuk mendongkrak diri menjadi kepercayaan diri. Itu sejarah saya rasa bukan fundamental yang kuat. Ada suara ting kebodohan kok bisa bahas TikTok. Jadi ketika gini, yang ada di TikTok, YouTube, Reels, Short, itu pasti ketika kita bahas tentang sistem pendidikan, yang diajukan adalah mesti orang umum tanya, konten kreator tanya ke siswa beberapa pertanyaan, dan sebenarnya pertanyaannya dasar. Cuma kalau orang yang nggak tahu, itu pasti bakal dihakimi. Dan selalu Pitagoras, come on, aku juga nggak bisa Pitagoras. Pitagoras itu salah satu jenjang matematika yang benar-benar aku nggak bisa. Sekarang apalagi masuk teknik sipil, isinya sebenarnya bukan Pitagoras, cuma lebih ke aku nggak bisa kok malah bahas personal. Tapi gini, benar yang dikatakan bahwa setiap orang itu memiliki kelebihan, tetapi jangan hanya karena tidak bisa Pitagoras bukan berarti tidak mengerti kalkulus, bukan berarti tidak mengerti limit, integral, dan sebagainya. Jadi saya pikir bahwa hanya karena kita Pitagoras itu kan sebenarnya matematika dasar SD juga sudah dapat, dan diperlanjut ke jenjang berikutnya seperti SMP, SMA. Kalau kuliah mungkin cuma mayoritas enggak. Kalau kuliah mungkin kalau matematika murni atau teknik mungkin dapat, atau mungkin enggak. Tapi itu kan hanya salah satu cabang dari matematika yang aku sebenarnya nggak tahu Pitagoras itu apa. Tapi kemarin aku ngecek soal Pitagoras, itu tentang bangunan-bangunan yang sebenarnya aku pun nggak ngerti. Kamu tanya aku rumus dasar lingkaran persegi, nggak bakal tahu aku. Jadi tapi apakah kamu mungkin ngomong aku bodoh matematika? Ya mungkin, tapi ya kok bisa aku ngambil teknik sipil, kan nyambung. Kalau dijadikan skop sebuah fakta bahwa hanya karena siswa tidak mengerti tentang Pitagoras, maka ia adalah generasi yang bodoh. Saya rasa terlalu jahat untuk mengatakan seperti itu, karena kalau aku ngelihat Pitagoras itu kan kayak fisika yang benar-benar harus mengerti kondisi baru bisa menjawab. Sebenarnya aku juga aneh kok Pitagoras masuk ke matematika. Tapi gini, matematika kan biasanya kan ada rumus, ada soal, ada rumus. Biasanya kalau kita bicara tentang matematika ya menggunakan kondisi, mungkin di bagian integral, eksak tidak eksak itu butuh kondisi. Jadi kalau persamaan ini tidak eksak antara M dan N nya, maka harus dieksakkan lebih dahulu, baru menggunakan lanjut pakai rumus yang eksak. Tapi kalau fisika, saya tuh nggak pernah ngerti fisika gimana pengkondisiannya tuh banyak banget, dimana ada satu soal cuma
perpindahan suatu, kita bilang suatu garis atau suatu angka di angka-angka tersebut itu bisa mempengaruhi keseluruhan soal, yang dimana itu kelemahanku sebenarnya, dimana aku nggak bisa terlalu, bukan orang yang apa ya, kalau kamu bilang bukan orang detail sih, nggak juga, aku orangnya cukup detail, tapi nalar, kita bicara tentang nalar fisika yang bermain tentang pengkondisian suatu soal, baru bisa kita menjawab menggunakan cara apa. Saya nggak bisa, dan mungkin orang yang nggak bisa jawab Pitagoras mungkin juga nggak bisa. Tapi ada juga yang memang nggak mengerti secara keseluruhan matematika itu, bukan hanya tidak mengerti Pitagoras, tidak mengerti perkalian, pembagian, pertambahan, pengurangan, faktorial, kuadrat, pangkat 3, pangkat 4, seper, persen. Sebenarnya fundamental matematika kan ada di situ, tapi kesalahannya kenapa bisa dicap sebagai kegagalan adalah karena fundamental aja nggak bisa. Perkalian yang seperti saya sebutkan tadi, persen, kuadrat, seper, pembagian, perkalian, itu aja mereka nggak bisa. Nggak usah bicara tentang mengeja bahasa deh, nggak usah bicara tentang bahasa Inggris deh, nggak usah bicara tentang struktural kalimat ketika kita bicara, tidak usah bicara tentang dialektika. Kita bicara tentang fundamental matematika yang sebenarnya itu kan sangat berpengaruh ke kehidupan. Transaksi, nominal, penjualan, itu kan ada hubungannya dengan persen, keuntungan, persentasenya berapa. Ya orangnya aja itu nggak bisa, gimana mau lanjut hidup yang secara baik. Kalau hidup sih, hidup bisa aja tanpa punya fundamental. Itu hidup bisa aja, cuma ya di bawah, nggak bisa kayak mengharap tinggi sedangkan fundamental aja nggak punya. Yang kedua, kemarin aku dengar suatu dosen di teknik sipil manajemen proyek itu bicara tentang hal di luar teknik sipil, terutama dalam manajemen. Yang bisa aku tangkap adalah orang, nggak hanya teknik sipil, tapi orang itu selalu menganggap bahwa kita harus bekerja sesuai passion, yang dimana passion sendiri merupakan kecocokan antara diri kita sendiri dengan suatu pergerakan, suatu movement, suatu perilaku yang erat kaitannya dengan aktivitas seperti bersepeda, memancing, main tenis, volley, mancing. Maksudnya bukan mancing di laut, bukan mancing kayak aku di depan rumah, depan sungai itu, tapi enggak. Tapi hal-hal seperti itu yang bisa dapat seperti itu tuh sangat minoritas. Jangan terlalu menganggap enteng bahwa hanya karena kita suka itu kita bisa menggenerate hobi kita menjadi uang. Itu urusan lain. Sama seperti media, untuk membuat konten, membuat isi, membuat kalimat, jika kamu memiliki hobi yang pengen punya media, semua orang bisa bikin media, tetapi nggak semua orang bisa menjadikan media dia sebagai bisnis, sebagai yang erat kaitannya dengan penghasilan, valuation, saham, kepemilikan. Nggak semua orang bisa. Dan ya itu,
Kalau seperti Next Carlos, kalau kamu tahu itu YouTuber makanan, orang seperti dia tuh benar-benar dalam tanda kutip laki, karena dia hobi makan, dia bikin YouTube, dia jadikan YouTube sebagai ladang uangnya, dan itu benar-benar puncak dari kalimat yang passion menjadikan uang sebagai penghasilan utama. Itu puncaknya itu Next Carlos, makan dibayar, itu puncaknya itu dia. Dan gini, mayoritas orang kerja itu dengan mungkin paksaan, kalau tidak ya nggak dapat uang, dan seharusnya kan seperti ini. Kondisi idealnya kan seharusnya seperti ini. Kalau memang kita tidak bisa bekerja sesuai passion dan harus bekerja in the worst case dengan paksaan karena tidak sehobi, bukan kalau bisa, tapi seharusnya orang seperti itu harusnya sadar untuk mengimprove apa yang dia lakukan sekarang, dan agar mendapatkan hasil yang lebih besar yang nantinya untuk melakukan hobi tersebut. Beli raket tenis, beli pancing, beli tadi udah, bahkan memiliki kolam akuarium sendiri di rumah yang mungkin segini, akuariumnya mungkin segini, isinya ikan-ikan besar. Dan hanya karena kamu suka ikan dan ingin punya akuarium sebesar itu, kan bukan berarti kita harus jualan ikan kan bukan berarti kita harus jualan tempat akuarium, atau mungkin bisa, tapi I don't think so. Dan persentasenya benar-benar minoritas antara orang yang linear dengan kerja dengan hobi. Dan ini ada topik di mana kenapa pilihan rasional lebih baik daripada pilihan hati itu. Aku bingung konteksnya itu apa. Mungkin barusan tadi ya, yang tentang akuarium tadi, kita harus merasionalkan apa yang kita lakukan sekarang dan menjadi yang terbaik, dan hasil dari kerja keras itu ya buat akuarium itu, buat hobi kita. Dan gini, topik sekarang ini agak-agak tricky, agak-agak cemas, yakni judulnya mati itu bisa membuat kerja keras kita, dalam konteks kita, saya, kalian, itu bisa menjadi sia-sia. Tertulis, tidak hati-hati maka hasil kerja keras, hasil pemikiran bisa hilang dan tak dikenang. Gini, saya sering lihat, kita nggak usah bicara tentang orang papan atas, tapi kita bicara tentang mahasiswi yang 3 minggu lalu, kakak tingkat saya nggak kenal, tapi kakak tingkat saya teknik sipil semester akhir itu kecelakaan, sepertinya ketabrak truk saat pulang naik motor. Dia ketabrak truk atau diserempet atau nggak tahu, tapi dia meninggal. Perempuan itu meninggal, dan saya jadi berpikir bahwa gila ya, kita dalam kondisi dimana kita lagi capek-capek ngerjain skripsi, KP, kerja praktik, tiba-tiba semua kerja keras itu hilang karena kita kecelakaan. Kan bener kan, skripsi, kerja keras, mungkin anggap aja kita buat bisnis, growing bisnis, tapi value-nya itu untuk kita sendiri bisa hilang karena kecelakaan yang membuat kita dead.
mati kan. Dan saya juga kapan gitu melihat di Amerika mahasiswa Indonesia, mahasiswi itu tertimpa pohon dan meninggal. Dan, masuk di topik itu dimana saya sadar bahwa bisa saja terjadi kepada diriku sendiri. Saya belajar pol-polan, saya nabung pol-polan, tapi imbal baliknya bisa hilang. Kalau mungkin saya membuat satu blunder, mungkin saya ketika naik motor ingin nyebrang tidak lihat kiri, tabrak, mati, bisa aja hilang. Cuma masih bisa dikenang ke keluarga uangnya tersebut, uangnya, tapi kan itu nggak bisa dipakai untuk kita sendiri. Bentar, ada nelpon. Ada tamu. Di pause apa? Kalau di pause kan, kalau nggak salah kan, kalau di pause terlalu lama berhenti sendiri. Apa stop ya? Kayaknya nunggu 30 menit. 16.45. Yuk. Jam 5. 20 menit. Kita bahas sampai sia-sia ya. Agak boring ya mbak, boring banget bahasannya. Ini si topik itu bener-bener, aduh, cara merubah kebiasaan buruk dan cara untuk menghindari dengan hobi baru yang memakan banyak waktu, cara mendapatkan aktivitas yang linear dengan hobi, cara menikmati hidup sosial tanpa pemikiran negatif. Itu tuh hal susah, kenapa dibahas? Kita keluar dari topik dan bahas apa ya? Bahas tentang topik yang unik bagiku. Tentang interracial, tentang suatu hubungan yang berbeda ras. Jadi gini, saya mungkin 5 bulan terakhir, 6 bulan terakhir itu menjadi usik ketika melihat interracial. Dan sebelumnya saya nggak pernah, saya biasanya cuek. Bukan cuek, tetapi lebih ke that's cool. Tapi sekarang kalau ngelihat adanya hubungan interracial, langsung skip, bukan skip sih, menolak, denial. Makanya saya memutuskan di hari itu juga saya nggak main sosmed lagi dan it goes well. Saya sekarang banyak aktivitas YouTube, nonton GTA 4, FL, plugin sih rata-rata, tapi NBA. Kenapa lagi sama nonton Netflix mungkin. Saya lagi suka sama Gerard Butler. Saya kemarin nonton satu hari itu nonton banyak banget. Geostorm, Has Fallen series tiga-tiganya, Hunter Killer. Saya suka Hunter Killer karena ada aktor
yang main di John Wick 1 yang sebagai bapak. Terus satu lagi yang rescue yang dari bencana alam, rescue anak dan istrinya, lupa aku judulnya apa, tapi film itu masuk top list Netflix. Kembali lagi tentang interracial, saya kalau ini unik, ini aneh bukan unik. Saya setiap nonton film, terutama film romantis, saya selalu cek aktor yang main itu. Kalau gini, kalau mereka memiliki hubungan interracial ataupun sebelumnya pernah, itu biasanya nggak aku tonton. Jadi agak apa ya, jadi males nonton, mood langsung turun, nanti nggak akan gue sentuh lagi aktor tersebut, nggak aku sentuh lagi tuh. Ya itu salah satu cara. Dan saya benci di Netflix itu ada satu game tuh, How to Handle, mungkin itu thumbnailnya tuh interracial banget, cowok hitam sama saya putih. Apalagi itu benci banget aku sama itu. Tapi kembali lagi tentang interracial, yang aku benci tapi aneh di mana saya membenci interracial, tapi saya malah menikmati ketika saya memiliki hubungan interracial, berbeda ras, dengan perempuan lain. 3 atau 4, 2, berapa ya, 3 kalau nggak salah, berbeda ras dengan aku, secara kontras berbeda. Tapi aku nggak pernah, mungkin karena dulu ya nggak pernah terusik. Mungkin kalau sekarang aku masuk ke kondisi seperti itu lagi, saya nggak mungkin denial, tetapi saya juga tidak yakin stigma interracial yang sudah ada di kepalaku tiba-tiba hilang hanya karena saya menjalani interracial di real life secara nyata. Dan saya agak terusik dengan fakta itu, bahwa saya juga bingung. Dan entah gimana kalau saya membahas tentang interracial, itu mesti langsung condong ke suatu strength. Saya sering lihat, saya mungkin di sini merasa inferior, tapi saya lihat cowok yang seperti itu biasa aja dalam ekonomi, biasa aja dalam segala hal, ilmu jauh di bawah. Inferior banget, ini ngomongan gue bener-bener gila, inferior banget, tapi that's the truth. Dia bisa menjalani hubungan tanpa adanya suatu keminderan. Justru dulu ketika saya memiliki hubungan, semua, mau yang biasa, mau yang beda ras, sama sosial, setara sosial, beda sosial, saya nggak pernah merasa minder, karena mungkin saya juga belum tahu banyak hal. Dan saya tuh darah tinggi ngempet. Sebenarnya masalahnya cuma satu, tapi terlalu privat. Dan saya yakin pasti ada audiens yang nonton dan merasa hal ini menjadi hal lucu, tapi fuck. Oke. Saya sering konsultasi dengan AI, dengan ChatGPT, dengan Bing. Saya anggap itu sebagai teman, karena
apa yang saya alami masalah ini benar-benar terlalu personal, dan saya nggak ngelihat bahwa orang lain punya hal, punya threat, punya ancaman yang sama dengan saya, yang sebenarnya tidak terhubung secara langsung dengan saya, tapi pikiran itu menggangguku, dan ya saya nggak tahu mau kemana. Tapi sekarang saya sudah nggak main sosmed, itu benar-benar suatu movement terbaikku. Saya sesekali nonton update tentang, biasanya tentang game NBA. Agak males nonton Google terus ngeliat statistik. Biasanya aku langsung ke Instagramnya NBA, cuma lewat web, jadi terbatas banget. Mungkin aku kalau sekarang aku main Instagram mungkin cuma sehari aku mencet Instagram paling cuma 5 kali. Itu biasanya cuma apa ya, gatel aja ngeliat story, ngeliat NBA, ngeliat informasi sih biasanya. Informasi yang nggak random, maksudnya aku tahu tujuanku mau apa, mau tentang update bola, mau update tenis, update F1, NBA. Jadi nggak masuk ke feed acak, yang sebenarnya masalahnya di situ. Ketika kita masuk ke algoritma yang acak, itu kan menjadi kita menerima segala hal masuk. Kan nggak bisa kita ketikan suatu word, suatu kata yang tidak kita banget, lalu Instagram langsung oke, saya nggak. Kan nggak bisa, semua kan tetap acak. Karena mau gimana pun konten yang tersedia itu kan konten visual, bukan konten kata, bukan konten komik yang bisa ada suatu kesamaan. Mau kontennya sama, tapi kalau hashtag yang satu meliputi yang satu enggak, kan yang kedetek cuma satu, yang satunya nggak kedetek, kan bisa aja kita hapus keyword ini lalu yang lain muncul tanpa keyword itu yang secara konten sama. Kayak ngomong apa semua, saya harap paham. Dan agak picik ya rasanya kalau kita menolak tentang keberagaman ras dan merangkul, bukan secara teman. Kalau teman saya nggak ada masalah, tapi secara hubungan long term, pasangan, saya masih mencari jawaban tentang itu. Dan saya harap ketika saya mendapat stigma itu langsung hilang. Saya bisa jadi percaya bahwa love is true. Mau ngelibatin apapun, tapi intinya adalah ketulusan suatu orang itu tersebut. Saya belum bisa ngelihat seperti itu sekarang, jujur aja. Saya kalau ngelihat, terutama dalam interracial, saya ngelihat ada hal yang menonjol yang bener-bener lawan jenis itu mau tersebut. Saya nggak bisa secara generalisir bilang semua orang sama aja, dan that's bullshit. Dan kemarin ada hal yang lucu tentang zaman saya belum mengerti banyak hal, dan mungkin tahun lalu saya masih konten zaman covid, mungkin konten TikTok alay yang nikah sama bule, pacaran sama bule. Itu kalau ngelihat komennya tuh lucu banget, karena komen tersebut itu benar-benar menunjukkan adanya suatu gap kesenjangan yang benar-benar besar. Contoh perbaikan ras, upgrade, dan apa ya, tidak merasa setara. Secara manusia kan harusnya setara, tapi
komenan seperti itu pasti ada. Dan saya tuh juga heran kenapa kita bicara tentang aktris yang wow, yang benar-benar cantik inside outside mungkin dari filmnya, tapi yang kita bicara secara estetika visual yang kita lihat itu benar-benar cantik, biasanya pasangannya kok biasa aja, kayak ada gap. Ya misalnya si cewek aktris yang main film besar, mungkin nanti cowoknya mungkin pasangannya mungkin cuma peraga busana atau perancang busana, pianis, violin, pemain musik. Dan saya belum terbiasa melihat hal seperti itu bernyata adanya. Saya nggak tahu membahas apa lagi, tapi kayaknya udah sejam, tapi aku belum mau tutup. Panas ya. Sekarang malah banyak libur. Saya kuliah cuma Selasa, Rabu, Kamis. Tapi Selasa, Rabu, Kamis numpuk banyak. Ya mungkin dari pagi sampai siang, sore, sampai siang sih kebanyakan. Sekali sampai sore tapi Senin, Kamis aku masuk. Aku Kamis cuma 2 SKS. Jadi ibarat Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 4 hari dalam seminggu aku libur. Dan kenapa jadi tolol aja aku ngerasa. Walaupun sambil jualan tapi tetap agak kosong ternyata. Terlalu kosong sih. Saya aktivitas kebanyakan di rumah. Saya keluar rumah mungkin cuma setiap sore jogging. Cuma hari ini aku nggak, karena nggak bawa kunci Fajarinda. Tapi aktivitas rata-rata yang di luar rumah aku cuma sore itu aja, jogging sejam 2 jam setiap sore. Cuma masih aja ngerasa kayak, tapi ya semuanya aku rata-rata sendiri, semua di rumah sendiri, jogging sendiri, mungkin nanti makan sendiri. Walaupun ada aktivitas di luar yang benar-benar di luar, tapi tetap ngerasa sendiri, nanti mungkin sama aja. Tapi lebih ngerasa hidup ngelihat pemandangan di luar. Ngelihat kemarin ada kadal apa yang besar banget di sungai lagi nunggu ular. Nature yang bagus. Tapi semoga aku masih bisa nambahin lagi, nge-gym lagi. Aku mungkin 4 bulan nggak nge-gym. Terakhir nge-gym itu aku bulan puasa, 4 bulan lebih. Ini 10 puasa itu kalau bulan 4, bulan 5, jadi 5 bulan lalu. 5 bulan lalu aku terakhir nge-gym. Ini semoga ada waktu lagi. Bosen sebenarnya nge-gym tuh, boring banget rasanya. Walaupun banyak teman ya, sama apa ya, kak, setiap hari gini terus ngangkat. Biasanya leg press itu bosen sih lama-lama. Kayak kita nunggu nge-gym, selesai nge-gym, now what? Kita nggak tahu apa-apa lagi, malah kembali ke rutinitas. Jadi coba lagi, aku mungkin coba lagi mau nge-gym lagi, membership lagi. Kakakku sama aku sebenarnya satu gym, cuma aku udah keluar. Kakakku masih. Sebenarnya kalau satu membership buat 2 orang, tapi beda waktu gitu, mungkin aku nge-gym, cuma males banget bayar 200. Mending buat yang lain aku. Cuma mungkin demi kesehatan, demi aktivitas di luar mungkin. Kalau nggak salah paket pelajar itu 150, 140 mungkin. Nggak terlalu banyak. Live update aja sih itu. Kondisi sementara, semoga ada perubahan.
dalam hal aktivitas agak boring gini-gini terus. Apalagi ya, aku sebenarnya pingin mancing sih. Aku pengen mancing lagi, ngabisin waktu mancing, cuma kayak males ya nggak sih kita mancing di luar, di outdoor sebelah kita tap, terus aneh wae, kayak takutnya nyemplung gitu loh maksudnya. Aku masih belum. Aku kemana-mana sekarang pakai tab. Mau ke kampus nulis di tab, kerjain tugas di tab, bikin video ini di tab, nonton Netflix di tab, chat. Lama-lama HP ku tak jual nih lama-lama buat beli. Paling laku 2 juta lah aku buat beli RX 6600 mungkin cukup, atau nanti nambah 1 juta lagi dapat RTX 3050, dapat sih kayak 3,2. Lagi build PC, bukan build sih, kakakku dapat PC terus 2 PC, tapi yang satu belum datang. Yang satu datang spesifikasi kantoran sih, biasa. Aku masih penasaran sama satu lagi, semoga satu lagi sih lumayan ya, dalam arti ya generasi 8, ini generasi 4 men, terlalu lemot. Mungkin aktivitas kalau aku mau udah jadi, sebenarnya udah jadi, cuma RAM cukup 32, SSD 2 tera cukup, cuma Intelnya loh, Intel i5 4400 60T itu jadul banget. GPU-nya kalau nggak salah juga integrated dari CPU. Jadi mungkin kalau mau upgrade PC mungkin habis 6 juta, mungkin pakai i5 Gen 12 12400F, mobunya LGA, aku nggak tahu generasi 12 itu LGA 1200 apa 1700, tapi mungkin kalau pakai i5 generasi 12 itu kan 1,8. Terus motherboard mungkin kayak kalau nggak salah LGA 1200 tuh bisa dapat di 1,1 tuh, dapat merek Gigabyte yang paling murah, B650, B550. Terus mungkin aku nambah sendiri GPU, pengen tak tambah GPU yang mahal sekalian, yang ya nggak mahal sih, cuma lumayan lah. Aku tuh seumur hidup itu mentok GPU itu 3050 mentok. Aku nggak pernah ngerasain 40 series 3060, padahal secara gap 3050 ke 60 itu jauh banget, tapi 3050 ya cukup. Ntar ada telepon. Sudah selesai. Sekarang jam 17.15, mau keluar, mau ke Fajar Indah, keburu tutup nanti pintunya. Aku nggak bawa kunci, nggak bawa remote. Di sini kalau di Ngajani 5:30 itu udah ditutup. Jadi kalau mau keluar harus ada remote, tahu nggak bawa remote, makanya sekarang pengen bahas mungkin 15 menit 20 menit. Akhir kata, goodbye, see you next time.